Perkenalkan, nama saya Elmawani, NIM 1920202338. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok 1 dalam mata kuliah Akhlak Tasawuf. Langsung saja, hubungan antara akhlak dan tasawuf. Hubungan antara akhlak dan tasawuf sangatlah erat, bisa dikaitkan seperti mata uang. Untuk mencapai ilmu mulia diperlukan proses-proses yang biasanya dilakukan oleh kalangan muhtawiyah atau pengamal tasawuf. Tasawuf memfokuskan pada dataran tazkiyah al-nafs atau penyucian jiwa, membersihkan diri dari sifat tercela dan menghiasi akhlak dengan akhlak mahmudah. Ilmu tasawuf umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan rasio atau akal pikiran. Yang kedua, tasawuf akhlaki, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan akhlak. Yang ketiga, tasawuf amali, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan amaliyah atau wirid. Kemudian, hal itu muncul dalam tahrikat. Tujuan ketiga macam tasawuf yang sudah saya sebutkan tadi yaitu sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dan dari perbuatan yang tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji. Jadi, akhlak merupakan bagian dari tasawuf. Akhlaki yang merupakan salah satu ajaran dari tasawuf. Akhlak dan tasawuf saling berkaitan. Akhlak pada pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia, sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertikal antara manusia dan Tuhannya. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf itu sendiri. Jadi akhlak itu dasar dari pelaksanaan tasawuf itu sendiri. Hubungan akhlak dan tasawuf sama-sama berorientasi kepada kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama berorientasi kepada kemuliaan Allah dan kebersihan jiwa. Sama-sama mengarahkan kepada terciptanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, perbedaan antara akhlak, etika, moral, kesopanan, dan kesusilaan. Perbedaan antara akhlak, etika, moral, kesopanan, dan kesusilaan dapat kita lihat pada kawasan pembahasannya. Etika bersifat teoritis dan memandang tingkah laku manusia secara umum. Moral dan susila lebih bersifat praktis, yang ukurannya adalah bentuk perbuatan serta sumber yang dijadikan patokan untuk akhlak berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Etika berdasarkan akal pikiran, sedangkan moral, kesusilaan, dan kesopanan berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Selanjutnya, persamaan antara akhlak, etika, moral, kesopanan, dan kesusilaan. Keterkaitan ini dapat kita lihat dari segi fungsi dan penerapannya, yakni sama-sama menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik dan buruknya, dan mempunyai kaitan yang sangat erat, di mana wahyu, akal, dan adat adalah sebuah teori perpaduan untuk menentukan suatu ketentuan nilai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah mari kita bersama-sama memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.